Keputusan yang diambil oleh seorang individu bisa saja dipengaruhi oleh kelompok. Fenomena ini disebut dengan group polarization. Pertama kali ditemukan James Toner pada tahun 1961. Polarisasi kelompok terjadi ketika pendapat seseorang cenderung berubah ke arah yang disepakati oleh kelompok setelah berdiskusi. Klein dan Olber juga menjelaskan bahwa polarisasi kelompok sebagai sebuah proses yang terjadi ketika diskusi kelompok memperkuat pendapat yang ada di dalam kelompok. Seperti molekul yang terpolarisasi, anggota kelompok akan menjadi lebih mengarah ke arah yang sebelumnya sudah mereka pilih. Kecenderungan dalam mengambil suatu keputusan yang lebih mengarah ke yang relatif ekstrim termasuk ke dalam fenomena polarisasi kelompok. Memang, kita lebih menonjolkan identitas kelompok dibandingkan identitas individu. Itu semua karena norma yang ada di dalam kelompok yang memang harus kita ikuti. Polarisasi kelompok ini sangatlah sering kita alami, entah di dalam organisasi kampus atau luar kampus. Sebagai contoh, demonstrasi. Mahasiswa dan buruh hampir semuanya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Entah mengapa, merusak fasilitas umum menjadi pelampiasan mereka terhadap penolakan undang-undang tersebut. Mungkin saja ada yang tidak sependapat dengan pendapat mayoritas tersebut. Namun yang tidak sependapat ini terpaksa menyesuaikan pendapatnya karena pendapat mayoritas. Terlain juga karena pengaruh orang-orang yang dianggap berwibawa dalam kelompok tersebut. Yang tidak sependapat harus menyesuaikan diri dengan pendapat mayoritas. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota demonstrasi mempunyai sikap agak mendukung tindakan tersebut, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Polarisasi kelompok adalah gejala mengumpulnya pendapat kelompok pada satu pandangan tertentu, dan hal ini berdampak ekstrim. Dalam artian, jika suatu kelompok mendukung suatu pendapat, maka setelah diskusi mereka akan lebih mendukung. Begitu pula sebaliknya. Jika suatu kelompok menentang suatu pendapat, maka setelah diskusi mereka akan lebih menentang lagi.